Bapak Ibu jemaat serta simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah pagi hari ini. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mulai kebaktian kita, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Namun secara lengkap warta juga bisa diakses melalui QR Code dengan akses warta online yang ada di stiker di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa penekanan untuk warta lisan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi atas pertama adalah Saudara Aditya Pratama Hindrawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Tirsa Oktarina Setiabudi, anggota GKI Gunung Sahari, pada hari Minggu depan, tanggal 25 Mei, pukul 13, dilayankan oleh GKI Gading Indah dengan pelayan firman Pendeta Setira Budi Purwoswito. Mari Bapak Ibu kita doakan bersama mereka. Yang kedua adalah diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Dimas Anindito, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Shirley Budi Kusuma, anggota JPCC. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juni, pukul 9 pagi dilayani oleh GKI Gading Indah. Bapak Ibu, jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatan tersebut melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal hari Minggu depan, tanggal 25 Mei 2025. Mari Bapak Ibu kita doakan bersama untuk mereka semua. Dan surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, untuk donor darah, akan diselenggarakan pada hari Minggu 18 Mei hari ini, pukul 8 sampai pukul 11 siang di kantor RW 12, Jalan Kelapa Lilin Timur, Pegangsaan 2. Bagi jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi dalam donor darah tersebut. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga, Persekutuan Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu dalam Persekutuan Pemuda yang akan pada hari Sabtu 31 Mei pukul 4 sore di lantai 3. Selanjutnya untuk Bina Musik. Kelompok musik ensemble GKI Gading Indah yang melayani di KU 1 dan 2 hari ini dan juga biasa melayani di Kebaktian Umum 3 setiap bulannya, membuka pendaftaran bagi anggota baru yang ingin melayani bersama ensemble musik. Pendaftaran terbuka bagi saudara-saudara baik yang sudah bisa bermain musik maupun belum bisa bermain musik. Dan bagi yang belum bisa bermain musik, tim Bina Komisi Musik GKI Gading Indah membuka kelas-kelas musik guna memberi kesempatan belajar musik bagi anggota-anggota dan simpatisan. Kelas-kelas yang dibuka adalah untuk instrumen piano, violin, viola, cello, dan gitar. Informasi lengkap dapat dibaca pada warta jemaat dan akun Instagram Bina Musik GKI GI. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kasih Allah yang menginspirasi akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nanatael MTH. Jemaat dipersilakan untuk bersatu duduk sejenak sebelum ibadah kita mulai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Kemarin sore sampai malam di jemaat kita diselenggarakan family gathering. Entah dapat inspirasi dari mana, di grup pendeta dikirimlah sebuah chat yang memberitahukan ada gagasan supaya para pendeta ini masak dalam family gathering kemarin. Saya terlambat karena yang bisa saya masak sudah dipilih. Bikin nasi goreng, pendeta Stira duluan memberi catatan dia akan buat. Yang kedua pilihan saya Indomie. Ternyata itu juga dipilih lebih dulu oleh pendeta Novita. Saya tidak bisa saingan dengan pendeta Ana sebab dia memilih untuk bikin ayam geprek dengan sambelnya. Saya katakan pada panitia, pilihan-pilihan saya sudah dipilih orang lain. Lalu Saudara Anita Carolina mengatakan, Pak, bikin es buah saja menjadi dessert supaya tidak semua makanan. Nah, apa yang disampaikan oleh Anita lalu memberi inspirasi kepada saya bersama istri untuk menyiapkan es buah. Ada yang kebagian es buahnya kemarin? Enggak kebagian, rugi kalau tidak kebagian. 35 tahun lagi kalau masih hidup saya akan membuatkan juga untuk ibu bapak, saudara-saudara. Itu contoh sederhana tentang sebuah inspirasi. Nah, tema hari ini kasih Allah yang menginspirasi. Kasih Allah yang seperti apa dan bagaimana seharusnya kita merespons kalau memang kasih Allah itu menginspirasi. Mari kita akan hayati di dalam rangkaian kebaktian hari ini. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa
pengakuan dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Oleh karena itu, marilah kita dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersatu teduh, lakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah yang Maha Pengasih, Bapa yang senantiasa menyertai dan mengawal kehidupan kami. Kami dengan secara tulus dan terbuka di hadapan-Mu mengaku dosa sepenuhnya karena kami belum menata kehidupan kami demikian rupa hari ke hari, waktu ke waktu, demikian pula sepekan ini. Ampunilah kami dan kiranya anugerah-Mu menerangi kehidupan kami untuk berani meninggalkan segala dosa yang biasa kami lakukan dan dapat bertobat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa pengakuan dosa ini kepada-Mu Bapa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan menyadari, mengakui, dan menyesali akan dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Sebab bagi setiap orang yang seperti itulah, selaku hamba Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya memberitakan pengampunan dosa. Seperti dipersaksikan dalam Injil menurut Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai dengan 13 dinyatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah
rindukan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih paling agung dari Tuhanku, ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, hormatkan dirinya agar ditebus. Dia mendahulukan maut dan dosamu. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ujung dunia sejauh buatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Kasih rahmat Yesus memuaskan hatiku yang rindu. Bahagia damai dilimpahkan padaku selalu. Tetap setia Yesus menjaga hidupku tiap waktu. Juru
Yosef Hiki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi dalam doa kami saat ini ketika kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk penolong yang telah dianugerahkan, dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yaitu Roh Kudus, yang terus menolong kami, menerangi hati kami, pikiran kami, agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Penolong, sehingga kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur, berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah, Petrus, sembelilah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisaria kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' 6 saudara ini pun menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan.
Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di surga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit
Bacaan kedua, bacaan diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 6, demikian bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah dapat dipercayai dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Dipersaksikan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau aku dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara pernah mendapat inspirasi untuk melakukan sesuatu? Pernah. Ada orang yang mendapat inspirasi untuk menulis sebuah puisi ketika melihat pemandangan alam yang indah di suatu tempat. Berarti indahnya pemandangan alam itu menginspirasi sang penulis untuk membuat puisinya.
Kala melihat seorang anak gelandangan berupaya mencari makan untuk adiknya yang kelaparan, mendorong orang tertentu untuk merintis aksi kemanusiaan guna membantu anak-anak tunawisma. Maka peristiwa yang dilihat itu menginspirasi orang itu melakukan aksi kemanusiaan tadi. Jadi kalau kita bicara tentang inspirasi, menginspirasi, secara umum inspirasi berarti dorongan mental dalam hati dan pikiran yang membuat orang ingin melakukan atau mengalami, merasakan sesuatu, terutama hal yang kreatif. Inspirasi dapat diartikan sebagai ilham atau imajinasi yang memicu daya cipta dan kreativitas. Dia mendorong orang untuk bertindak. Nah, tema kita di dalam kebaktian Minggu Paskah kelima, kasih Allah yang menginspirasi. Kasih seperti apa yang Allah praktikan yang bisa menginspirasi kita? Nah, kita akan mulai dari bacaan Injil hari ini. Ayat 34 yang telah kita baca mencatat apa yang Yesus katakan kepada para murid. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, kalau kita perhatikan apa yang disebut perintah baru ini, hal mengasihi, saling mengasihi, apakah memang itu baru kita temukan dalam ucapan Yesus yang dicatat Injil menurut Yohanes ini? Bukankah hal mengasihi untuk mengasihi sesama juga kita temukan dalam perjanjian lama? Misalnya Imamat 19 ayat 18 yang mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu ada di kitab Imamat pada zaman yang rentang waktunya panjang dengan zaman Yesus. Jadi kalau begitu, apa yang membuat perintah yang Yesus berikan ini bisa disebut perintah baru? Ibu bapak saudara, untuk bisa sampai pada pengertian itu, mari kita telusuri apa yang dicatat dalam Injil menurut Yohanes ini. Jadi kalau kita mulai membaca dari ayat 1 dalam pasal 13 ini, kita menemukan latar belakang apa yang Yesus sebut sebagai perintah baru. Dan dari sana kita mudah-mudahan bisa menemukan alasan mengapa itu disebut dan memang layak dikatakan sebagai perintah baru. Nah, yang pertama kita mengingat bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang ia ajarkan, apa yang ia perintahkan dalam Yohanes 13 terjadi dalam perjalanannya untuk menggenapkan rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia dan dunia, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Nah, di sini kita melihat kualitas kasih yang Allah demonstrasikan di dalam Yesus adalah kasih yang bersifat pengorbanan dan tanpa pamrih. Maka pertanyaannya, apakah kasih yang kita praktikan selama ini juga punya kualitas pengorbanan dan tanpa pamrih?
Sekarang saya bertanya pada ibu bapak, saudara-saudara. Bersediakah Anda berkurban dalam mempraktikkan kasih? Serius nih saya nanya, bahwa kalau orang nanya itu dijawab, saudara. Kita kan suka ngomelin anak kita ya, cucu kita. Mama nih nanya, jawab. Kalau dia asik dengan gadgetnya. Sekali lagi, bersediakah Anda berkurban dalam mempraktikkan kasih? Ya kalau masih males ngomong seperti biasa, kasih saya tanda lah ya supaya saya ngerti maumu apa. Kalau mengiyakan gini, ya, kalau menegasikan gini. Ya. Bersedia berkurban dalam mempraktikkan kasih? Bersedia. Menurut saya kalau jujur sih tergantung. Ya kan? Tergantunglah kasih kepada siapa dan pengorbanan seperti apa. Kalau Anda punya penghasilan sebulan 200 juta, lalu ada sahabatmu yang perlu bantuan untuk berobat, katakan sebesar 10 juta. Anda akan berikan tidak? Kasih ya. Kasihlah nopetiau, ini cuma captiau ya. Masih ada 190. Dia teman lagi, teman dari SD. Ya. Kita kemungkinan akan memberi itu. Tapi kalau penghasilan Anda katakan 10 juta. Lalu ada tetanggamu yang butuh bantuan untuk berobat juga sebesar 3 juta. Apakah Anda akan berikan? Kan ada BPJS. Keburu mati nanti. Belum tentu kita akan berikan. Lebih ekstrim sedikit. Kalau pasangan kita mengalami gagal ginjal dan katakanlah gagal ginjal kita ini cocok untuk ditransplantasikan pada pasangan kita. Bersediakah kita memberikan 1 ginjal untuk pasangan kita? Bersedia ya? Bersedialah. Ya. Kalau bisa ya. Umumnya sih tidak harus dari garis keturunan darah. Nah kalau yang gagal ginjal itu istri orang lain. Ya lakinya lah yang nyumbang ginjalnya, masa gue, kira-kira kan begitu saudara ya. Kita bukan tidak bersedia berkurban. Dan kalau kita kasih ginjal kita tadi pada istri atau suami kita kan enggak nagih gitu ya. Karena kita lakukan itu tanpa pamrih. Tetapi di dalam banyak hal yang lain, bukankah kita sebenarnya cenderung hitung-hitungan ketika kita mau mempraktikkan kasih itu? Bahwa tidak mudah untuk mewujudkan kasih yang punya sifat pengorbanan dan tanpa pamrih itu. Dan itu yang Allah demonstrasikan di dalam dan melalui Yesus. Itu kebaruan yang mau ditekankan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kita mengingat bagaimana Yesus memberi perintah baru ini setelah peristiwa perjamuan malam. Jadi dalam rangkaian perjamuan malam, dalam rangkaian peristiwa itu Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Ayat 21 dari Yohanes 13 mencatat begini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kata
terguncang. Terjemahan yang terdahulu memakai kata terharu. Tarasso itu yang kita temui dalam bahasa aslinya. Dia menunjuk pada suasana hati yang syarat dengan beban. Susah hati. Itu makna terguncang. Kenapa Yesus kok bisa ada dalam suasana hati seperti itu? Menurut saya karena dia sungguh mengasihi Yudas sama seperti dia mengasihi murid-murid yang lain. Saudara, kalau kita disakiti, kita dikhianati oleh orang yang jelas-jelas musuh kita, mungkin kita bisa lebih enteng ya, menerima kenyataan itu. Barangkali kita bisa mengatakan, ya memang dia musuhku, jadi bisa dimengerti kalau dia menyakitiku, dia memusuhiku, dia mengkhianatiku, karena dia memang musuhku. Nah, apakah perasaan kita akan sama jika yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita? Masih bisa seenteng itukah? Saya punya air. Ibu Natali perlu air kah? Oh ada. Baik. Katanya orang yang sudah menginjak, mulai mendekat dan sudah mulai angka umurnya kepala 6, itu mesti rada hati-hati dengan kebesekan. Balik lagi Ibu Bapak Saudara. Apakah kalau yang mengkhianati kita itu orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, kita bisa enteng mengatakan, ya udahlah. Bisa begitu? Bisa? Tidak bisa, saudara. Ditusuk dari belakang itu ungkapan yang kita miliki dalam bahasa Indonesia. Maka yang akan terjadi adalah sakitnya hati ini, tapi aku sakit. Bukan rindu, saudara. Sakit banget. Loh, katanya Yesus mengasihi tanpa pamrih. Iya benar. Kasih Allah di dalam Yesus adalah kasih tanpa pamrih. Tapi jangan lupa, dalam keutuhan kemanusiaannya Yesus punya perasaan. Dan ia juga bisa merasa susah hati. Dan itu yang ia alami ketika ia tahu Yudas mengkhianati dia. Orang yang dikasihinya justru yang mengkhianati dia. Nah, ini yang luar biasa. Di tengah suasana hati yang syarat beban itu, dikala sedang bersusah itu, Yesus memberi perintah supaya kamu saling mengasihi. Ini hal kedua, saudara, hal lain yang membuat mengapa perintah itu memang pantas diberi label baru, perintah baru. Yaitu karena kuasa kasih yang Allah demonstrasikan di dalam dan melalui Yesus adalah kasih yang tetap konsisten dipraktikkan, dirawat, sekalipun sedang tersakiti. Bahkan juga tetap mengasihi dia yang telah menyakiti. Karena kualitas kasih ini adalah kasih yang penuh dengan pengampunan dan penerimaan. Gampang untuk dipraktikkan.
Karena banyak orang, termasuk sebagian pemeluk agama Kristen, cenderung sadar atau tanpa sadar mempraktikkan kasih yang tunduk pada hukum Newton 3. Ingat hukum Newton 3. Aksi, reaksi. Kasih yang dipraktikkan adalah conditional love, kasih bersyarat, kasih apabila, kasih seandainya. Seandainya dia sayang sama aku, mungkin aku juga sayang sama dia. Kalau dia baik sama aku juga akan baik kepadanya. Nah, kasih yang semestinya menginspirasi kita sebagaimana yang kita lihat Allah perbuat di dalam Yesus. Yang mendorong kita untuk melakukannya adalah the unconditional love. Kasih tanpa syarat. Kasih sekalipun dia menyakiti hatiku, aku tetap mengasihi dia. Kasih walaupun dia mengkhianatiku, aku tetap mengasihi dia. Kasih yang diwarnai dengan semangat mengampuni dan penerimaan. Nah, bacaan pertama menunjuk aspek lain dari kasih Allah yang mestinya menginspirasi kita itu. Jadi Kisah Rasul pasal 11 yang kita baca tadi mengisahkan testimoni, kesaksian Petrus di Yerusalem. Peristiwanya sendiri dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Yaitu apa yang Petrus alami di Yope berlanjut dengan pertobatan Cornelius sekeluarga di Kaisarea. Apa yang terjadi itu menjadi sesuatu yang kontroversial, yang menimbulkan perdebatan. Kok gitu sih? Kalau kita kita tahu ada orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, tapi lalu kita mendapat berita bahwa orang itu bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Senang gak kita? Senang kan? Even bahkan orang yang tidak kenal, kita tidak kenal. Kalau kita dengar, wah puji Tuhan, itu yang akan kita katakan. Kita kan gak akan bilang brengsek, kenapa tobat dia. Tidak, saudara-saudara. Kenapa sebagian orang di Yerusalem itu mereka bereaksi? Begini saudara, orang-orang Yahudi sekalipun bahkan yang sudah menjadi pengikut Kristus tetap memiliki pola pikir, mindset, bahkan keyakinan bahwa hanya orang Yahudi keturunan Abraham yang layak selamat. Karena mereka bukan orang kafir. Nah, bangsa-bangsa lain, bangsa kafir itu sebutannya bisa saja selamat, tetapi harus diyahudikan dulu. Nah, tanda utamanya adalah sunat. Jadi mereka membedakan, bahkan memisahkan antara golongan yang bersunat, yang difahami sebagai bangsa non-kafir, yaitu bangsa Yahudi, dan golongan yang tak bersunat, yang dimaknai sebagai bangsa kafir, bangsa non-Yahudi. Jadi ketika kelompok orang-orang dari golongan yang bersunat itu mendengar apa yang Petrus lakukan di Kaisarea, bagaimana Petrus membaptiskan Cornelius, seisi keluarga, bahkan juga sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, mereka malah protes. Mereka berselisih pendapat dengan Petrus. Dicatat, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada sebuah judgment, sebuah penghakiman bahwa yang Petrus lakukan itu salah karena ini orang-orang kafir yang tidak layak selamat, mereka belum disunat.
Lalu Petrus menjelaskan. Singkatnya kalau kita ikuti pasal 10 dan 11 dari Kisah Rasul, kita bisa melihat bahkan Petrus sendiri awalnya sama tidak pikirannya dengan orang-orang kelompok bersunat itu? Sama tidak? Sama, saudara. Petrus enggan untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada bangsa-bangsa yang tak bersunat, bangsa-bangsa non-Yahudi. Ada kafir, non-kafir, ada bersunat, tak bersunat, ada yang layak selamat, ada yang tidak layak selamat. Nah lalu dipersaksikan Allah mengubah pola pikir Petrus lewat penglihatan yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita ikuti ceritanya dikatakan Petrus dia lagi lapar nih ya. Dan tidak ada family gathering di mana pendeta bikin nasi goreng dan indomie. Dia lapar. Nah ketika makanan disiapkan, itu yang dicatat, Allah memberikan sebuah penglihatan. Ada taplak gede, kain segi 4 besar. Terus di atasnya ada apa? Ada aneka binatang, hewan. Tapi yang ada di sana, itu adalah justru binatang-binatang yang menurut peraturan Taurat dinyatakan sebagai binatang haram. Babi dan kawan-kawannya. Suike juga ada di sana. Saudara-saudara. Lalu dikatakan ini testimoni Petrus. Aku mendengar suara yang berkata kepadaku, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Namun aku berkata, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku. Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Bersyukurlah kita untuk penglihatan ini. Karena lalu kita bisa menikmati babi hong, char siu, dan kawan-kawannya. Tentu bukan itu saudara-saudara yang kita syukuri. Bersama Petrus kita mensyukuri. Karena kita melihat aspek lain dari perintah baru dalam hal mengasihi. Bahwa kasih Allah adalah kasih tanpa batas. Itu kualitas kasih yang Allah demonstrasikan. Kasih yang tidak terkotak-kotakan dan tidak mengkotak-kotakan orang berdasarkan aspek apapun juga. Jika kita mengakui bahwa kasih seperti yang telah kita renungkan ini adalah kasih yang menginspirasi, mari kita biarkan inspirasi itu mengalir, memenuhi hati dan pikiran kita, juga mendorong kita untuk melakukannya. Sebuah kisah nyata pernah saya ceritakan. Seorang wanita kulit hitam yang telah renta dengan perlahan berdiri di sebuah ruang pengadilan di Afrika Selatan. Umurnya kira-kira 70 tahun. Di wajahnya tergores garis-garis penderitaan yang dalam selama hidup yang ia jalani. Ibu ini, perempuan ini adalah seorang ibu yang kehilangan anak dan suaminya. Di depan, di kursi terdakwa, duduk seorang lelaki kulit putih. Lelaki kulit putih yang bernama Van der Broek. Setelah melalui proses peradilan yang cukup lama, Van der Broek dinyatakan bersalah karena ia telah membunuh anak lelaki dan suami ibu yang malang itu.
Beberapa tahun sebelumnya Van der Broek dan komplotannya datang ke rumah ibu ini, mengeluarkan paksa, menculik anaknya laki-laki lalu menembaknya sampai mati. Lewat beberapa tahun Van der Broek datang lagi. Kali ini dia mengambil paksa dan membawa pergi suami dari ibu tadi. Tentu ibu itu melaporkan apa yang terjadi pada suaminya, sama seperti dulu mereka melaporkan apa yang terjadi dengan anak mereka. Namun karena diskriminasi yang saat itu masih diterapkan, laporan mereka tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Nah, lewat 2 tahun, ibu ini tidak mendapat kabar tentang apa yang sudah terjadi dengan suaminya. Tapi satu hari, orang yang wajahnya dia hafal betul muncul lagi. Van der Broek dengan seringai kejamnya membawa ibu ini ke suatu tempat di pinggir sungai. Di sana ibu ini melihat suaminya diikat di sebuah tiang dengan tumpukan kayu di sekelilingnya. Dia melihat wajah dan tubuh suaminya berlumuran darah. Orang-orang ini, Van der Broek dan komplotannya lalu memaksa ibu ini melihat tubuh suaminya disiram bensin dan dibakar hidup-hidup. Tapi ia mendengar kata-kata terakhir yang keluar dari mulut suaminya. Bapa, ampunilah mereka. Setelah terjadi reformasi di dalam kehidupan politik di Afrika Selatan, Van der Broek dan komplotannya ditangkap dan diadili. Nah, di ruang pengadilan itulah ibu itu berdiri ketika hakim akan memutuskan hukuman atas diri Van der Broek. Melihat ibu itu berdiri, sang hakim bertanya, apa yang ibu inginkan? Hukuman apa yang sepatutnya dijatuhkan pada orang yang secara biadab ini telah membunuh anak dan suami ibu? Dengan suara pelan namun tegas, ibu ini menjawab, saya menginginkan 3 hal. Pertama, saya ingin Van der Broek membawa saya ke tempat suami saya dibunuh. Saya akan mengumpulkan abunya untuk menguburkannya secara layak. Permintaan saya yang kedua, saya ingin agar Tuan Van der Broek menjadi anak angkat saya. Saya ingin dalam masa hukumannya dia diizinkan datang 2 kali dalam sebulan dan menemani saya seharian, sehingga saya dapat mencurahkan kasih yang ada dalam diri saya kepadanya. Dan permintaan saya yang ketiga, saya ingin agar Tuan Van der Broek tahu bahwa saya memaafkan dia dengan tulus. Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk mengampuni kita semua. Dan itu juga permohonan terakhir suami saya sebelum ia mati. Oleh karena itu izinkan saya meminta orang membantu saya ke depan. Izinkan saya untuk memeluk Tuan Van der Broek, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar telah saya maafkan. Ketika petugas pengadilan menuntun ibu itu ke depan, Van der Broek sangat terharu dengan apa yang ia lihat dan dengar. Ia sungguh merasa bersalah dan menyesal, begitu dalam luapan emosinya sampai-sampai ia pingsan. Saat itu semua orang yang ada di dalam ruang pengadilan, hakim, para petugas, keluarga, sahabat-sahabat yang juga mengalami penindasan dan kekejaman serupa berdiri.
bergandeng tangan, dan mereka menyanyi. Amazing grace, how sweet the sound. Tuhan menolong kita. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat pengakuan pada iman baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan Allah.
pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Kita bersyafaat. Ya Bapa Allah Sang Maha Kasih, kami rindu untuk melakukan, untuk merawat kasih sebagaimana yang Engkau telah demonstrasikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami tahu itu tidak mudah, maka kami mohon teguhkan kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh mau terus mempraktikannya makin hari makin sempurna. Agar dengan demikian dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Dunia tahu kami adalah milik kepunyaan-Mu dan nama Tuhan makin dimuliakan. Dalam kerinduan seperti itulah ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang masih menanggung berbagai beban di dalam kehidupan mereka. Orang-orang, keluarga-keluarga yang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami oleh entah dirinya sendiri atau anggota keluarganya. Keluarga-keluarga yang punya beban karena ketidakharmonisan di dalam relasi antara keluarga, ketika kasih yang mengikatkan satu terhadap yang lain menjadi terkikis karena berbagai hal. Mungkin ada juga keluarga-keluarga yang punya masalah terkait dengan sumber penghidupan, masalah finansial. Mereka yang galau, yang bingung karena berbagai ketidakpastian untuk masa depan mereka. Ya Bapa, apapun pergumulan, beban, persoalan yang kami hadapi, kami mohon teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan gereja di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah, agar melalui dan di dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya, gereja makin menunjukkan kesungguhan bahwa gereja yang Tuhan hadirkan ini mau turut serta mengerjakan misi Allah. Kami berdoa untuk rupa-rupa kegiatan di GKI Gading Indah, untuk rencana persidangan majelis jemaat serta perlawatan oleh Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur siang ini, supaya boleh Tuhan pakai menjadi sarana di mana kehendak Tuhan menjadi nyata dan semua pihak mau menundukkan diri pada kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana yang baik, rencana pernikahan anak-anak-Mu, Saudara Aditya Pratama Hindrawan dengan Saudari Tirsa Oktarina Setiabudi, Saudara Dimas Anindito dan Saudari Shirley Budi Kusuma. Tuhan berkenan untuk sempurnakan persiapan yang masih harus dilakukan, tetapi utamanya tolong mereka, tolong anak-anak-Mu ini selalu mau menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup pernikahan yang mereka akan jalani. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus beri hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu mau memilih
merancang apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani dengan susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini, dengan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan bimbingan Tuhan selama sepekan ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk dapat mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki kepadamu sebagai tanda ketaatan kami kepadamu Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk dapat menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, dan juga Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan oleh Majelis Jemaat untuk mengelola persembahan ini agar dapat menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.